Mereka mengira KCM Pamekasan sama dengan bioskop-bioskop yang dulu, itu sih Mas. Karena maaf aja bioskop dulu kebanyakan pemikiran mereka tempat yang bisa dibuat hal-hal kayak gitu. Ya sorry ya namanya pasangan nih kalau di dalam ruangan mungkin mereka nggak tahu, akhirnya ciuman kadang kayak gitu. Di sampingnya juga kayak merasa risih dong, nggak nyenak. Biasanya kita langsung tegur Mas. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujitahidi tentunya dalam program Madura Podcast. Pada podcast kali ini kita akan mengupas soal bioskop yang berada di Kabupaten Pamekasan bernama KCM Pamekasan. Ya, telah hadir di studio kami manajer dari KCM. Selamat datang di studio podcast kami, Mas Basri. Iya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik. Kalau perkembangan KCM sendiri? Alhamdulillah udah mulai maju Mas dari awal buka sampai sekarang. Ini sudah tahun ke Kita udah hampir ke-5 Mas. Oh Hampir iya, ke-5. udah hampir ke-5. Berarti tahun 2020. 2020. Iya. Pas Covid berarti ya? Bener Mas, kita buka bulan Februari 2020. Oh iya, sebelum Covid. 2 bulan sebelum Covid kita baru buka langsung Covid. Istirahat. Iya. Perjalanan selama hampir 5 tahun ini gimana perkembangan dari KCM itu sendiri? Oke. Dari dulu pas baru berdiri hingga sekarang. Oke, yang pertama Mas dari 2020 kita pastinya dari awal goncang-gancing pasti ada. Yang namanya pengawasan, tolaknya dari para ulama pasti ada dari awal-awal. Tapi dengan berjalannya zaman 2021, 2003 dan tim kerja kami, akhirnya kita membuktikan kalau KCM Pamekasan tidak sama apa yang dipikirkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kita berusaha membuktikan nih yang awalnya bioskop dibilang tempat maksiat, tapi kita buktikan dengan KCM Pamekasan. Karena apa? KCM Pamekasan itu kita punya inframerah CCTV yang bisa melihat posisi keadaan yang ada di dalam bioskop kayak gitu sih Mas. Berarti itu adalah upaya untuk menepis. Bener, kita upaya menepis hal-hal yang dianggap negatif yang selalu terjadi di bioskop-bioskop yang dari dulu Mas. Tapi sekarang alhamdulillah enggak, udah 2000 sekarang ini udah alhamdulillah aman-aman aja. Aman-aman aja. Iya. Inframerah itu bisa dilihat oleh umum juga. Semua Mas, karena kita ada CCTV-nya untuk layarnya ada di depan Iya. lobi. Jadi itu ada yang namanya TV layar gede yang kita taruh di depan lobi. Jadi mereka yang datang ke dalam bioskop di lobi itu udah kelihatan Mas apa yang terjadi dalam bioskop udah kelawan. Karena apa? Inframerah itu walaupun mati lampu itu tetap terang. Iya. Tuh. Berarti orang yang nonton di dalam ditonton juga di luar. Bener kayak gitu. Karena apa aja tim KCM Pamekasan kan kita pengawasan Mas. Oke. Karena apa? Kita menipis hal-hal yang tidak diinginkan Mas. Yang pertama, yang kedua tidak mau terjadi apa yang tidak diharapkan juga. Karena apa? Maaf aja kebanyakan orang Madura tidak tahu nih kalau bioskop KCM Pamekasan itu ada yang namanya pengawasan CCTV inframerah. Okay. Itulah Mas. Sering kita kejadian menegur sih Mas kayak gitu sih. Oh iya. Oh iya, selama hampir 5 tahun ini perkembangannya, ini kan sudah mulai berkembang. Apa saja yang berubah dari awal-awal yang berdiri? Oke, untuk yang awal kita Mas, untuk yang kita baru buka kita hanya adanya bioskop. Untuk saat ini kita udah ada yang namanya food court, juga ada yang namanya taman kafe Cita-Cita Madura. Itu Mas. Jadi kita mengembangkan nih yang awalnya kita hanya berdiri hanya bioskop doang, sekarang kita udah berkembang menjadi food court sama kafe dan taman Mas, kayak gitu sih Mas. Gitu. Jadi untuk bioskopnya aja kita buat family doang Mas, artinya kita bisa nonton sambil nongkrong, bisa bersantai ria sama anak kita Mas, kayak gitu. Jadi kita konsepnya harus ke family, keluarga semua ada di situ. Gitu oh iya, berarti sekarang juga udah ada fasilitas food court bagi orang yang mau bersantai dan juga ada garden juga. Oh iya. Apa motivasinya kok bisa pengembangannya adalah ke arah sana? Gini Mas, kenapa kita mengembangkan ke sana? Satu, karena di luar sana, di luar yang kita lihat, mereka itu yang namanya nonton pasti ada yang namanya bosan Mas. Pasti butuh yang namanya nongkrong. Jadi kita tempat nongkrong enak gak kayak apa nih? Jadi kita tuangkan dengan yang namanya food court. Itu satu. Terus kita berpikir kenapa kita ada di taman nih, taman bermain untuk anak-anak. Karena kadang-kadang maaf aja ada nih orang tua yang membawa anaknya nonton, tapi itu usia tidak
layak untuk ditonton anak-anak. Jadi mereka bisa main nih di tempat taman kita kayak gitu sih Mas. Jadi maaf aja, apalagi yang jauh-jauh dari Pamekasan nih Mas, udah bawa keluarga, bawa anak-anak, tapi filmnya tidak sesuai dengan anak-anak. Jadi mereka tidak boleh pulang, tapi masih bisa nih untuk orang tuanya nonton, anaknya bisa bermain di taman kita kayak gitu sih Mas. Oh iya, itu gratis atau seperti atau Itu gratis ada? Mas, semuanya gratis Mas. Kalau kita apa aja free lah, free. Oh, gitu. free. Berarti untuk memfasilitasi yang nyampe sana ternyata apa yang mau ditonton itu tidak untuk anak-anak. Ah Iya. benar, kayak itu sih Mas. Karena maaf aja film itu kan ada usianya juga Mas. Kita maaf aja, kita pasti mengingatkan ke orang tuanya ini batas usianya berapa. Jadi memang kalau misalnya tidak bisa ditonton sama anak-anak, ya tadi mohon maaf, kita menyarankan untuk ke belakang taman, karena di sana ada yang namanya kafe atau taman kayak gitu sih Mas. Untuk Ya, selain untuk tongkrongan, kalau di food court itu apa aja fungsinya? kita biasanya untuk food itu biasanya kita kayak event komunitas-komunitas sepeda motor atau mobil. Terus kita ada seminar kayak seminar kesenian, kayak ada yang namanya bazar. Terus kita juga ada yang namanya fashion show. Terus kayak ada lomba-lomba karaoke. Itu semua aktivitas kita ada. Terus biasanya kita banyaknya itu Mas, biasanya anak IAIN, biasanya anak-anak kampus penutupan biasanya kayak gitu sih Mas. Itu sih. Terus biasanya untuk anak-anak pelajar SMA biasanya kita yang namanya goes to school. Itu biasa kayak gitu. Biasa akhir mau kuliah itu bisa ada kayak itu sih Mas. Makanya kita selalu kerjasama di food court kayak gitu sistemnya. Kayak itu sih Mas. Oh iya ya. Berarti itu orientasinya selain tempat tongkrongan adalah untuk memfasilitasi event-event di situ. Benar, kegiatan-kegiatan, semua kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan kita tampung di sana Mas. Semua Mas gitu. Ada bazar, ada kegiatan untuk ulang tahun event ataupun komunitas-komunitas ataupun itu kegiatan seni, seminar kayak gitu sih Mas. Iya. Siapa tahu Sahabat TV ada yang pengen tahu nih gimana caranya kalau sistem kerjasama dengan Oke, dengan dengan ini. sistem kerjasama di Kalau KCM untuk yang food Pamekasan. court itu. Oke, hanya satu, yang pertama dari panitia harus datang ke KCM membawa proposal. Karena apa Mas? Kita harus tahu proposalnya kegiatannya apa. Kenapa? Baru kita kan ngasih izin yang tempat, izin tempatnya dulu, baru kita minta yang namanya pemberitahuan, surat pemberitahuan ke Polsek, ke Ramil sama ke Kelurahan Koel. Karena kita ada di Kelurahan Koel kayak gitu sih Mas. Untuk masalah sewa nih, itu bisa diobrolin lah Mas. Artinya bisa diobrolin lah, apa aja. Untuk KCM Pamekasan ataupun food court tidak mahal Mas, paling murah, terjangkau dengan kapasitas dengan kualitas yang tidak mengecewakan kayak gitu sih Mas. Kalau kita itu Oh, sih. berarti dengan cara sesimpel itu. Iya benar Mas, kita maaf aja. Kenapa? Kita baru, tapi gimana caranya walaupun baru kita fan terbuka untuk hak layak umum kayak gitu. Kenapa? KCM Pamekasan ini bukan hanya, maaf aja, pemikiran orang kan KCM nih gede nih luar biasa, tapi enggak, salah. Karena apa? Kita sistemnya fair, terbuka. Kita ikutin apa sih yang ada di pemikiran panitia kayak gitu sih Mas. Panitia mau kayak apa kita ikutin. Yang penting utama satu, kita harus sudah butuh yang namanya surat pemberitahuan dari pihak-pihak tertentu kayak gitu sih Mas. Oh siap. Tentu harus mengikuti prosedurnya Bener, tentu ya. iya, Iya. bener. Kembali lagi ke bioskop, apa nih yang menjadi film favorit kalau di KCM? Oke. Pangsa pasarnya yang paling pangsa banyak pasar, ini oke. penonton untuk genre apa ini? Untuk saat ini Mas, kita dari 2020 sampai 2024 genrenya horor Mas. Horor. Semua horor. Tidak milih horor komedi, horor yang itu tetap nomor 1 Mas. Peminatnya lebih dari 1000 Mas. Itu setiap harinya lebih dari 1000. Kalau horor. Iya benar. Wah. Berarti yang banyak itu untuk tontonan horor ya. Iya benar Mas. Kenapa kira-kira analisa? Gak pernah survei nih. Kalau untuk survei sih saya pernah Mas. Karena maaf aja, kalau setahu saya Mas, untuk horor itu yang saya udah survei ke penonton, satu, mereka yang namanya butuh yang namanya yang adu nyali satu. Yang kedua ekstrem. Karena apa? Horor itu serem. Yang ketiga, mereka itu yang namanya harmonis. Artinya apa? Dengan pasangan. Gimana seorang pasangan ini kalau udah ceweknya ketakutan, tambah romantis. Oh yes. Itu itu saya anggap itu yang pasangan muda. Tapi untuk yang dewasa atau orang tua yang saya udah pernah cari tahu, mereka sih memang maaf aja suka horor Mas. Tidak, maaf aja, istilahnya enggak ada istilah oh memang ini saya sukanya horor, tapi tidak ada istilah oh horor ini kayak gini, enggak ada. Tapi memang dari sananya memang kayak itu, karena suka horor. Karena mereka untuk keluarga biar ada yang namanya pendidikan. Apa aja kebanyakan bahasanya itu ingat ke hari kiamat bahasanya. Karena kalau horor itu kan maaf aja pasti ceritanya
maaf aja menjelang ajal, bahasa kayak gitu, judulnya kayak gitu sih Mas. Jadi orang-orangnya berpikir kayak apa sih kalau menjelang ajal, penasaran dong kayak gitu sih kalau horor kayak gitu sih. Iya iya. Apa tuh namanya, itu kan rata-rata horor. Kalau soal nguji adrenalin, Hmm, terus ekstrim dan juga pasangannya aja ketakutan jadinya butuh hmm. diayomi, sehingga lebih romantis, kan action juga bisa kayak gitu. Kalau action sih maaf aja, kurang. Kalau action itu maaf Apa aja, apa apa yang satu kurangnya gini, kalau action itu dari segi suara itu luar biasa Mas, bukan malah takut tapi kaget kalau action. Kenapa? Maaf aja, untuk bioskop kita suara Dolby 7,1 itu malah kejantungan Mas kalau action. Itu beda satu. Yang kedua, kalau action ini Mas, dia tidak membawa yang namanya kenyamanan, tapi mereka kayak apa ya, geram mau ngikutin actionnya gimana, itu sih Mas, itu bedanya untuk yang action sama horor itu sih. Oh, pantesan lebih banyak horor ya? Bener Ya, kayak berarti gitu. lebih banyak pasangan nih ke sana? Bah, bukan main Mas, kalau pasangan pasti Mas kayak gitu sih itu. Topnya horor yang judul apa yang paling ketop? Kalau yang kita awal-awal kita Mas, yaitu contohnya KKN. Oh, KKN itu mau apa aja, mungkin sampean udah tahu nih, sampai lompat Se-Indonesia juga. pagar sebelum kita buka, antri sampai panjang-panjang dari pagi sampai sore udah kita full KKN. Terus untuk yang sekarang ini Mas, Kangma, film Kangma itu kan horor komedi, lucu-lucuan tapi ada yang horornya juga, itu sih Mas untuk yang minggu ini itu sih. Itu. Kalau Tapi untuk pemenangnya sih yang saya lihat dari tahun ke tahun masih KKN Mas. Karena masih KKN. iya, karena KKN itu karena orang penasaran nih. Karena itu yang ditunggu-tunggu. Karena awalnya mau tayang dirilis diganti. Jadi mereka pas rilis orang penasaran kayak gitu sih Penasaran Mas. aja. Iya. Kalau romance gimana? Kalau Pasarnya Roman Mas, kalau di kalau KCM? di KCM Pemasaran tidak begitu bagus. Apalagi kok roman-roman yang tidak ada arahnya. Maaf aja, contohnya nih, kenapa saya bilang dia ada arahnya? Kadang-kadang untuk roman itu percintaan yang endingnya itu masih tanda tanya. Oh, Itu gantung ya. menggantung, bahasanya menggantung. Itu paling tidak orang sukai itu. Tapi kalau roman untuk religi, maaf aja, pastinya orang kan penasaran. Kayak kemarin, kayak kalau nggak salah itu pernah ada film untuk religi juga, surat titip ke Tuhan. Itu bagus Mas. Itu karena apa? Perjuangan seorang anak ke orang tua, karena apa? Pengen ketemu sama almarhum bapaknya, dia sampai ngirim surat ke Tuhan. Tapi kan maaf aja, Tuhan itu kemana kita nggak tahu. Itu religi yang paling bagus bagi saya sih. Karena apa? Dari kisahnya, jalan ceritanya itu menghanyutkan kita. Itu sampai banyak yang nangis pas habis nonton. Itu sih Mas. Itu kalau yang romance yang lebih religi. banyak yang religi Iya, gitu. bener. Kalau di ranking setelah horor apa nih posisinya? Kalau dari horor, religi Mas. Religi. Religi, baru action, baru romance. Itu sih Mas. Oh iya. Berarti punya pangsa pasar yang Bener, berbeda-beda. iya, bener. Tidak. Untuk pengembangan apa tuh namanya, dari sekian banyak yang ditonton orang yang setiap datang ke sana itu, yang paling tinggi itu bisa tembus berapa per hari? Oke, untuk satu hari Mas, kita bisa tembus satu harinya 1.200 Mas. 1.200. Itu Penonton. fullnya ya. Fullnya Mas, karena kalau pas horor yang kita selalu full Mas. Satu kali show-nya selalu full 205 Mas, kayak gitu sih Mas. Wah, berarti 120. Iya, 1.200. Iya, 1.200. Iya, benar. Iya. Karena kita hanya punya 2 studio. 2 studio. Mainnya 6 kali show, 2 studio itu. Dengan kapasitas 205 Mas 205. per satu studio. Tapi tentu perjalanannya bisnis itu kan kadang di atas kadang di bawah. Benar. Pernah gak di posisi di bawah itu terendahnya di berapa ini Oke, kalau kita Mas, maaf aja, paling rendahnya itu Mas per hari? per hari, apalagi itu filmnya action luar negeri, itu paling minim 125 Mas. Oh, pernah nyampe Pernah. 125. Karena tadi Mas, maaf aja, jujur aja, karena filmnya yang nggak mendukung gitu. Jadi walaupun mau gimana, walaupun kita usaha gimana pun, mau ngajak nobar pun tidak ada peminatnya Mas. Itu apalagi horor, actionnya action luar negeri itu sih. Itu sih, Mas, Iya. kita pernah itu sih. Oh, berarti karena memang tergantung kecenderungan penonton. Benar. Dan filmnya sedang tidak sesuai dengan kecenderungan penonton, peminat jadinya juga minim juga. Benar. Tapi berbicara soal peminat dan pemilahan film, gimana manajemen kalau di KCM itu sendiri? Kalau kita Mas, untuk pemilihan film itu biasa kita kerjasama dengan pusat gitu. Karena maaf aja, KCM ini kan namanya KCM Pemasaran, kita punya
satu pusat, yaitu KCM pusat, yaitu AKK namanya Mas. Karena untuk film itu kita selalu update setiap hari Rabu. Setiap minggunya kita update. Terus film itu biasanya ditentukan dari PH-nya nih. PH mana aja yang tayang minggu ini. Baru itu dari PH baru ngirim kita, dari PH dikirim ke pusat, dari pusat kirim ke KCM Pamekasan. Nah, dari KCM Pamekasan kita lihat dulu nih Mas. Kenapa? Kita hanya punya 2 studio nih. Misalnya minggu ini kita ada film 4 nih. 4 ini bisa main semuanya enggak? Karena apa? Minggu kemarin kan ada film yang bagus nih. Masa 1 minggu udah diturunkan? Nggak mungkin dong, karena peminat masih banyak. Jadi yang minggu kemarin masih kita up lagi nih, mempertahankan untuk peminatnya. Jadi kita mengambil yang memang peminat banyak. Itu sih Mas. Jadi untuk film baru tetap kita mainkan, tapi paling 1 kali show. Itu sih Mas. Semuanya kita film pasti kita mainkan dari pusat, tapi tidak sesuai dengan ketentuan show yang ada, karena kita hanya punya 2 studio. Emang ketentuan show-nya gimana? Ketentuan show-nya itu Mas, maaf aja, kita kan satu PH itu minimal mainnya 2 kali show per hari. Per harinya 2 kali show. Tapi untuk saat ini kita masih bisa request itu, misalnya film itu tidak begitu bagus, tidak mencapai 50 tiket, penjualan tiket, kita masih bisa menukar filmnya yang baru, yang lebih bagus lagi. Itu aja sih Mas sistemnya itu. Terus yang kedua, untuk sistem penonton nih, biasa maaf aja, mungkin di tempat-tempat lain Mas ada pembatasan nih. Film akan bisa diputar minimal berapa penonton. Kalau kita hanya 2 penonton Mas, minimal 2 penonton yang itu nonton pasti udah jalan itu Mas. Tapi kalau di KCM lain atau di bioskop lain mungkin beda. Minimal ada 4, setahu saya minimal 4 penonton baru bisa diputar. Berarti gitu. sepasang sudah cukup ya? Iya, sepasang sudah cukup Mas. Wah, itu serasa dunia milik berdua aja. Bener Mas. Boleh juga itu request. Kalau sendirian ya maaf aja, taunya ditemenin hantu Mas. Kalau berdua kan aman gitu. Iya, serasa bukan cuma VVIP kalau kayak gitu. Sih, Mas. Kalau cuman berdua kayak nonton di kamar aja gitu. Iya. Tapi kalau berbicara soal tadi bisa menukar soal film ketika itu memang pangsa pasarnya menurun, algoritmanya tidak bagus di sini, kenapa nggak request saja sesuai dengan genre-genre yang memang banyak di sini? Jadinya serasa karakter kalau KCM rata-rata filmnya horor gitu ya. Maaf aja Mas, soalnya setiap minggu kan maaf aja PH yang ngenayang horor kan nggak semuanya Mas. Oke. Maaf aja, kadang-kadang yang PH kayak MD kadang-kadang 2 minggu sekali baru ada horor. Baru aja. Terus maaf aja kayak kalau Omega film ini kayak action luar negeri itu kan tiap minggunya pasti ada. Kadang-kadang lebih dari 1 film Mas. Itu. Jadi maaf aja kalau kita request tadi minggu ini pas nggak ada film horor nih, kita juga bingung Mas. Jadi semua PH kita tetap ambil nih, makanya kita tetap jalanin. Tapi mana nih film yang gak begitu bagus, kita cari nih, kita ganti nih. Misalnya film yang udah minggu kemarin udah kita putar, kita naikkan lagi Mas. Kayak gitu sih Mas. Tapi kalau minggu itu gak ada film baru lagi, udah maten lah, kita pakai yang film-film yang sebelumnya. Kayak gitu sih Mas. Karena kita lihat dari pangsanya, pesukanya film tersebut kayak gitu sih. Iya. Berarti seperti itu ya bisnis perfilman. Iya, kayak gitu. Jadi apa aja film yang udah turun bisa kita up lagi nih. Kenapa? Kita lihat penontonnya. Penonton ini beda nih. Bedanya dari yang baru, film baru. Misalnya Mas ya, penonton yang baru itu 20, sedangkan yang hari terakhir film yang kemarin itu 50. Kita ambil yang kemarin Mas, kita up, yang ini kita turunkan Mas, kayak gitu. Kenapa? Pasca kita maaf aja, kita yang namanya bisnis Mas. Bisnis yang namanya cuan dan cur, kayak gitu sih Mas. Itu kan strateginya. Pernah nggak ada satu film yang itu sudah durasinya selesai, tapi karena stok film yang mau ditonton itu kecenderungannya peminatnya sedikit, ini yang di-up lagi? Sering nggak? Kalau saya pribadi sampai ada jeda gitu. Pasti ada Mas. Kita ada tiba-tiba dimunculkan lagi. Karena tiba-tiba dimunculkan karena di IG kita biasanya ada yang komen Mas, ada request. Kenapa? Maaf aja. Kita lihat nih requestnya orang nih berapa persen dari jumlah yang kita akan tayangkan. Kenapa? Maaf aja. Kadang-kadang kita biasanya Mas kalau film-film kayak gitu Kak, terutama horor. Udah tenggelam ini, udah turun 2 minggu, 3 minggu. Tapi peminatnya masih banyak, tetap kita up lagi Mas. Iya, kita ganti yang film baru yang tidak begitu bagus kayak gitu sih Mas. Itu bisa masih. Kecuali film itu masa aktifnya tidak bisa lagi, karena kan untuk film ada masa aktif Mas. Tapi kalau masih ada masa aktif, kita masih bisa minta ke PH-nya. Kita usahakan tetap minta, bisa main lagi. Berapa lama durasi masa aktif? Kadang-kadang Mas untuk masa aktif itu untuk setiap PH beda-beda. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang tahunan.
Oh, ada yang Ada yang tahunan. tahunan itu. Tapi setiap itu ada yang namanya pembaharuan. Karena apa? Setiap PH itu ngasih ke para KCM semua seat itu maksimal 2 minggu. Karena setiap minggunya ada film-film baru kayak gitu sih Mas. Jadi batas maksimal penayangan itu 2 minggu. Lebih dari 2 minggu kita harus minta pembaharuan KDM. Kuncinya kayak gitu sih Mas. Itu sistemnya. Proses pembaharuan itu juga ada transaksional lagi. Itu ada Mas. Kenapa? Maaf aja. Untuk minta KDM-nya langsung kita minta ke PH-nya Mas. Kenapa? Berarti bukan yang dari pusat lagi bukan ya? langsung dari PH-nya. Karena apa? Pusat itu menerima dari PH-nya. Kenapa? Dari PH ke pusat baru ke kita. Itu sistemnya kayak gitu Mas. Bukan kita langsung ke PH-nya. Kita jalurnya dari PH ke pusat ke kita. Itu sistemnya Mas. Apa yang membedakan antara yang di awal kalau setiap rilis itu kan dari pusat dulu baru ke PH. Dari PH terus ke pusat baru ke KCM. Kalau yang sistem KCM langsung ke PH itu bedanya yang dua-duanya itu seperti apa ya? Bedanya gini, kalau kita masih ke pusat, ini kan masih nunggu nih. Karena maaf aja orang pusat kadang-kadang sibuk Mas. Jadi kita mengambil jalur yaitu langsung ke PH-nya, langsung minta. Kenapa? Contoh ini KDM-nya ini terakhir hari ini nih. Tapi besok kita harus main nih film ini. Kalau kita masih melewatin PH pusat ini kadang-kadang masih gak aktif, jadi kita besok gak bisa main dong, kita rugi. Jadi kita mengambil jalan yaitu langsung nelpon ke pusatnya. Nah dari pusat pasti ada konfirmasi ke pusat kayak gitu sih Mas. Tapi tetap karena apa? Konfirmasinya tetap jalan Mas dari PH ke pusat ke KCM. Tapi kita kadang-kadang keseringan ke PH dulu. Karena apa? Karena urgent itu wajib. Karena apa? Kalau kita masih nunggu dari pusat, tadi kita akan keteteran. Film itu tidak akan bisa main. Itu sih Mas. Kadang-kadang apa aja pernah kejadian jam 1 mau main, jam 12 udah gak ada Mas masa aktifnya. Itu bingung dah Mas. Kalau kita mau nunggu dari pusat gagal Mas. Apalagi udah ada yang beli tiketnya. Itu kita yang gak enak di situ. Makanya kita gimana caranya? Cari cara gimana cara untuk mendapatkan KDM itu secepat mungkin sebelum itu jam tayang. Masa aktif itu maksudnya izinnya hanya bisa diputar sampai. Bener. Karena gitu. ada batas izinnya Mas kayak gitu. Karena ada PH-nya itu ada batas waktunya Mas kayak gitu sih Mas. Gitu. Oh iya. Seperti itu ternyata sistemnya. Untuk filmnya agak ribet Mas, gila. Gimana ribetnya? Ribetnya tadi apa aja. Tadi satu, kalau kita pas dapat film yang gak gitu bagus, terus peminatnya masih mau film ini, kita kan harus ada yang namanya soal harus ngomong baik-baik dulu nih sama penontonnya juga. Kadang-kadang kebanyakan Mas, mereka salah lihat IG. Itu jadwal filmnya. Yang mereka itu lihat kadang-kadang IG-nya KCM pusat. Iya. Dikirainnya KCM Pamekasan. Akhirnya beda Mas. Yang Pamekasan nggak tayang nih, sedangkan belum di KCM tayang, bukan belum tayang. Karena nggak tayang. Karena itu KCM-nya bukan KCM Pamekasan, tapi KCM yang pusat, lain. Yang lain. Karena per KCM beda-beda jadwal dong. Misalnya Kang Mak nih kita main 2 kali, sedangkan di seat lainnya ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Karena kan studionya beda jumlahnya. Jadi maaf aja. Mereka lihat jam 12 ada loh Kang Mak, tapi di KCM nggak ada. Karena apa? Kita hanya punya 2 studio, beda dong. Akhirnya apa? Kita sering mengingatkan, tolong dong langsung ke IG-nya kita, ke IG KCM _Pamekasan atau KCM _food court kayak gitu sih Mas. Jangan sampai fokus ke KCM kompresenya aja langsung. Karena apa? Kalau kompresnya itu semua KCM yang ada di situ, takutnya KCM Pamekasan itu ada di paling terakhir. Karena kita paling jauh. Yang paling utama pasti di KCM Jakarta. Itu film yang terbaru, jadwalnya muncul paling depan kayak gitu sih Mas. Itu. Oh iya. Itu makanya agak rumitnya di situ, banyak kesalahpahaman. Berapa total KCM? Iya. Untuk KCM ini kita ada 6 seat. Ada 6 seat, yaitu ada yang Jakarta ada 2, ada Banjarmasin, ada Gresik, ada Jember sama Pamekasan. Ada 6. Oh iya. Gimana pangsa pasar kalau di Madura, pangsa pasar bioskop? Kalau pangsa pasar di bioskop, alhamdulillah Mas. Ini kan kebetulan manajer nih, urusan bisnisnya ini teknisnya. Alhamdulillah Mas, untuk pasarannya kita lihat dari awal sampai sekarang luar biasa sih Mas, luar biasa. Peminatnya juga luar biasa banyak, pengunjungnya, makanannya pun kita luar biasa juga, di snack-snacknya juga luar biasa. Kenapa? Maaf aja, mereka itu nonton pasti kalau nggak nyemil nggak mungkin dong. Pastinya tadi bisnis kita dua-duanya jalan, yaitu di bagian tiket, di bagian camilan, di concession. Jadi kita semuanya untuk bisnis kita alhamdulillah, untuk KCM Pamekasan alhamdulillah jalan aman. Oke. Tuh.
dengan adanya maraknya juga ya, yang istilahnya bioskop online itu berpengaruh gak sebenarnya? Kalau untuk saya pribadi untuk ngecek itu gak ada mas. Karena Gak berpengaruh. kenapa yang saya bilang gak pengaruh? Karena online itu setelah tayang di bioskop. Kalau kita eksklusif dong, langsung dong. Oh itu tayang di hari ini nih. Sedangkan di online itu biasanya masih setelah itu dan setelah itu. Tanggalnya beda mas. Karena apa? Karena untuk online itu biasanya setahu saya PH-nya tidak akan mengeluarkan langsung, kecuali langsung bioskopnya. Itu kebanyakan kayak gitu sistemnya mas. Jadi untuk online bagi kami pribadi semua bioskop tidak pengaruh. Itu sih mas. Itu tidak memberikan dampak. Tidak ada dampaknya mas. Itu karena maaf aja. Yang kedua ada perbedaannya mas. Online sama kita offline langsung. Karena apa? Dari segi suasana beda, dari segi suara beda, dari segi gambar juga beda. Layarnya pun beda mas. Gitu. Kalau kita kan bioskop layar lebar, sedangkan online kan layar mini. Kayak gitu sih mas. Itu suasananya juga beda. Atau pakai proyektor juga di kamarnya. Itu ya mungkin bisa aja. Bisa juga sih. Bisa aja kayak orang nobar-nobar bola gitu. Bener. Berarti yang dijual juga feel yang berbeda. Bener sih mas. Tapi persoalannya kan di bioskop online tidak selamanya itu dari film-film yang ditayangkan di bioskop offline. Bener. Nah, itu juga tidak memberikan dampak. Tidak ada sih mas. Karena apa? Untuk yang online itu tadi, karena kita biasanya kebanyakan online itu animasi, film-film animasi. Sedangkan yang di bioskop ini kan film-film yang action horror, yang paling nominal horror. Jadi kalau saya pribadi untuk yang online animasi ini peminatnya tidak begitu banyak. Tapi kalau yang namanya bioskop horror itu luar biasa. Itu horror pun tadi jam tayang di online pun itu setelah tayang di bioskop kayak gitu sih mas. Itu bagiannya kalau kita pribadi untuk online tidak ada pengaruhnya sih mas. Itu di Madura ini kan juga ada nih banyak orang buat film itu. Kenapa juga gak kerjasama merangkul mereka juga untuk sebenarnya kita untuk kacamata pemasaran itu fair mas. Artinya apa? Kita mau bekerja sama dengan siapapun ya kan. Yang penting tadi ada aturannya yang harus kita ikutin itu sih mas. Maaf aja biar kebanyakan mas untuk yang lokal nih. Yang lokal ini biasanya mas mereka ini kan masih berbentuk ngedit sendiri nih, artinya dia masih berbentuk MP4 gitu kan. MP4, sedangkan kita ini berbentuk DCP. DCP itu yaitu harus ada masuknya ke proyektor film kita. Itu ada proses mas. Jadi kebanyakan mereka itu yang maaf aja yang masih belum tahu nih cara ekstraknya ke bentuk DCP, mereka ngeluh karena butuh waktu yang lama mas untuk ngekstraknya. Jadi setelah kita kasih tahu caranya, terus kita kasih penjelasan, kadang-kadang mereka ada rasa malesnya kayak gitu. Karena mereka maunya kayak nonton kayak pakai proyektor biasa mini. Beda. Kenapa? Jadi kalau mau silakan nggak apa-apa. Kita bisa bantu juga dengan yang namanya meeting room. Tapi biar suasananya bagus, saya menawarkan gimana cara untuk masuk ke bioskop kita nih. Kenapa? Suasananya juga berbeda dong. Kenapa? Bioskop yang layar lebar dengan yang namanya lensa kecil itu luar biasa, udah jauh beda itu sih mas. Itu keluhannya mereka itu tidak tahu yang namanya ekstrak ke bentuk DCP itu sih mas. Tapi udah pernah ada film-film. Ada mas, kita kemarin udah 2 film Madura kita udah kita terima, tapi moro-moro mereka membatalkan. Karena satu dari segi ya maaf aja itu ada izinnya mas. Iya. Izin maaf aja, semua film itu ada izinnya. Iya. Kalau gak ada izinnya kita gak berani mas. Kadang-kadang tergantung dari izin dari perfilman itu. Karena apa? Kita gak mungkin membantu orang kalau tidak ada yang namanya izin perfilmannya. Oke lah, kalau mereka izin kita fair, kita langsung bantu. Walaupun maaf aja mas, mereka gak tahu, awalnya gak tahu, kita bantu langsung dari pihak KCM yang membantu untuk mengubah ke bentuk DCP kayak gitu sih mas. Kemarin kita baru bantu 1 film karyanya Mak Tapai kemarin itu lah. Mak Tapai Production itu kemarin pernah kerjasama dengan kita itu sih mas. Tapi ya maaf aja namanya tadi perizinan, mereka kesulitan di perizinan perfilman kayak gitu sih mas. Karena untuk lokal ini saya belum tahu nih, karena setahu saya ada komunitasnya. Jadi kita harus pendekatan lagi ke komunitas kesenian yang ada di Pamekasan, apalagi di Semadura kayak gitu. Berarti yang Mak Tapai yang gagal yang nggak jadi itu terkendala izin kayak gitu sih mas. Itu sih. Emang gimana prosesnya? Kalau maaf aja kalau izin itu mah agak ribet sih mas. Karena apa? Itu harus ke pusat dulu, ke Jakarta. Karena itu memang ada yang namanya surat perizinan perfilman.
Itu sih Mas. Dari Departemen dari itu film ada memang. oh ya. Itu ada, itu khusus memang. Nah, di situ mereka itu hanya mendapatkan surat, maaf aja, ada yang namanya usia tontonan. Oke. Itu ada yang namanya LSF gitu loh. LSF itu ada yang namanya batas usia yang ditonton. Itu satu. Yang kedua, judulnya itu juga akan dilihat sama perfilmannya juga. Kalau itu oke, masuk, mereka akan terima balasan surat, langsung dikirim ke pihak KCM Pamekasan. Tapi kadang-kadang mereka itu ada tenggalannya tadi, satu oke, satu enggak gitu loh. Kecuali nih, maaf aja, kecuali film itu film-film tentang pendidikan. Kalau film pendidikan itu Mas, kita gampang. Karena apa? Kita masalah untuk film pendidikan, kita memang mengarahkan gimana caranya itu kita berusaha mengangkat nih pendidikan di kancah KCM Pamekasan di layar kita, kayak gitu sih Mas. Itu. Oh, berarti itu proses perizinan juga difasilitasi KCM? Iya benar, kita bantu Mas gitu loh. Karena apa? Lokal ini kan harus ada yang pengarahan lah bahasa. Kita bantu Mas, kemana-mananya kita bantu, ke orang-orang yang mana kita bantu. Tinggal tadi panitia hanya mengikuti alurnya kemana aja. Itu sih Mas. Itu semuanya apapun kita bantu Mas. Itu semua kegiatan ataupun surat menyuratnya pun kita bantu. Itu sih Mas. Iya. Paham. Ke depan gimana nih perkembangan dari KCM? Oke. Mau dibuat seperti apa nih KCM? Oke. Untuk kedepannya Mas, karena kita lihat dari segi penonton, kita insya Allah 2025 ini kita akan nambah studio. Itu insya Allah kita nambah satu studio yang modelnya suite, yaitu isinya 140 kursi. Itu mungkin banyak pemirsa juga tahu suite-nya kayak apa, karena X1 udah ada lah, di X1 juga ada, dan itu pun nanti kapasitas dan kualitasnya lebih keren daripada yang sekarang. Dari segi suara, dari segi layar itu lebih keren. Apalagi dari tempat kursinya juga itu beda jauh Mas itu. Tapi setahu saya Mas, untuk sirkuit ini harga tiketnya berbeda juga. Itu sih Mas. Itu aja sih dari kedepannya untuk yang bioskop. Tapi untuk pengembangan lagi kita maunya Mas, kita mau ngajak terutama dinas-dinas nih untuk mengadakan seminar-seminar di dalam studio. Kita udah jalan nih kemarinnya di 2023 kita jalan 2 kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia sama Bea Cukai Pamekasan. Kita mengadakan seminar menggunakan studio. Jadi layar kita digunakan untuk seminar kayak gitu sih Mas. Itu suasana baru. Itu sih untuk kedepannya kita akan coba angkat lagi nih model kayak gitu. Karena apa? Seminar kayak gitu belum ada. Itu keren, soalnya kita melihat keren Mas, itu suasananya bagus dari segi suara, dari suasana itu luar biasa kalau kita seminar di dalam studio. Itu sih. Apa ketentuannya kalau untuk seminar itu ketentuannya kita biasanya Mas sistem tiket. Biasanya kita minimal 100 tiket. Biasanya pengunjung yang ikut dalam tiket yang ikut dalam peserta kayak gitu sih Mas. 2,5 juta. Iya, kalau weekday itu kan 25.000, kalau weekend 30.000. Itu sih Mas. Itu sesuai itu aja sih Mas. Yang kedua, memang kita di awal komitmen itu tidak boleh membawa makanan atau minuman dari luar. Misalnya mereka para panitia butuh makanan atau minuman, mereka harus mesen dulu ke kita. Kita menyiapkan apa yang maunya mereka kayak itu. Kita tidak maksa apa yang punya kita, tapi kita berusaha menyiapkan maunya mereka kayak gitu sih Mas. Berapa jam? Kita biasa bisanya dari pagi jam 7 sampai jam 12. Karena kita show-nya kan jam 12 siang. Oh, gitu. Berarti tidak mengganggu jam show. Iya. Jadi yang bisa digunakan untuk seminar itu pagi sampai jam 12 siang. Kapasitas satu studio 205. Satu studio. Kalau 2 studio 410. Gak mungkin digabungkan 2 studio. Ya mungkin apa aja, mungkin 2 studio masing-masing berbeda-beda, tapi dengan narasumber yang sama, yang bisa jadi gitu. Betul. Kalau yang rencana pembangunan studio baru itu kapan itu? Untuk realisasinya itu Mas, insya Allah awal tahun ini udah jalan. Tinggal karena apa? Untuk tempatnya udah ada. Tinggal kita melengkapin kursi sama layar-layarnya doang sih Mas. Itu paling butuh waktu 4 bulanan untuk menyelesaikan kayak gitu. Berarti nggak nunggu tahun depan udah dirilis? Insya Allah Mas, kayaknya kalau rilis tahun depan belum sih Mas. Paling pertengahan 2025 baru kita rilis. Gitu. Karena tadi persiapan ini kita butuh yang namanya teliti Mas. Karena bentuknya juga beda dari yang sebelumnya, terus kapasitasnya juga beda, kualitasnya juga beda, layarnya pun sekarang itu kita beda. Yang sekarang kita manual nih.
Kalau yang nanti ke depan itu kita yang pakai yang udah otomatis gitu loh. Jadi kita pakai 3 dimensi. Kalau yang sekarang 2 dimensi itu loh, Oh, Mas. berarti yang Beda. nanti 3 dimensi, Mas. 3 dimensi. Iya, bedanya di situ, Mas. Lebih luar biasa nanti, Mas. berapa bocoran kira-kira? Harganya berapa kali lipat dari yang sekarang? Untuk tiket, ya untuk tiket paling Mas ya maaf aja kalau kita lihat dari KCM lainnya atau bioskop lainnya itu memang 2 kali lipat Mas. 2 kali lipat. Biasanya 2 kali lipat. Tapi kan kita lihat dulu, kita ada perhitungan juga Mas. Ya moga aja nih sesuai dengan apa yang saya bayangkan 2 kali lipat. Artinya apa? Sesuai dengan kapasitas kualitasnya juga Mas. Itu sih. Tapi maaf aja karena orang Madura Mas pasti melihat dan memperhatikan kualitasnya juga. Dengan harga segitu mereka mikir nih kualitasnya gimana nih, nyaman nggak nih, bagus nggak nih, kayak gitu biasanya. Worth it ya? Iya, worth it nggak nih bahasa kayak oke kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi karena apa, rancangannya udah kita jalankan ini udah ada, tinggal kita merealisasinya aja. Itu sih Mas. Saya melihatnya untuk harga 50-65 ini luar biasa masih masuk. Menurut saya sih Mas itu. Karena dari segi tempatnya aja itu udah kita bisa nyantai, bisa rebahan, lah bisa enjoy lah bahasa lebih enak. Kedua dari segi layarnya juga 3 dimensi. 3 dimensi dari segi suaranya lebih luar biasa lagi itu sih Mas itu. Terus yang terakhir tadi pasti rasa kedinginannya luar biasa karena AC kapasitasnya lebih sedikit dong, AC-nya lebih dingin. Bahaya kalau sendirian. Nah, itu bahaya tuh. Harus ada pasangannya sih, Mas. Iya ya. Terakhir apa yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang belum pernah ke KCM? Nah, oke. Saya sih satu Mas, orang yang masih belum ke KCM. Karena apa? Mungkin pemikirannya KCM itu hanya sebagai tempat bioskop doang. Tapi kenyataannya KCM itu bukan hanya buat nonton doang, tapi kita bisa buat nongkrong, buat santai, buat sama keluarga, sama anak-anaknya. Karena apa tadi? Kita di situ nonton bisa nongkrong bahasanya. Jadi jangan berpikir wah harga lagi. Harga kita terjangkau dari seharga tiket, harga camilannya kita menjangkau semua Mas itu. Jadi berpikirlah realita. Artinya apa? KCM itu bukan seperti namanya yang mewah, tapi kita masih bisa terjangkau oleh golongan bawah ataupun menengah kayak gitu sih Mas. Itu. Terus yang kedua, untuk KCM Pamekasan ini jangan pikir aneh-aneh. Bukan tempat mesum bahasanya. Di kita udah ada pengamannya. Itu sih Mas. Jadi orang-orang yang mau nonton jangan berpikir, nanti ada yang bikin mesum nih. Gak ada Mas. Kenapa? Pasti ada teguran dari tim kita. Kayak gitu sih Mas. Apapun yang terjadi dalam yang mengganggu itu ada tegurannya dan bisa dikeluarkan waktu nonton kayak gitu. Sorry, apa barometernya mengganggu? Nih, contohnya nih Mas, maaf aja kadang-kadang berisik Mas. Berisik nih maaf aja. Nama kan udah ada pemberitahuan dari awal nih. Tidak boleh main HP, gak boleh nyala. Terus yang kedua gak boleh ngambil foto. Yang ketiga jangan berisik. Yang terakhir jangan bikin yang aneh ya kan. Kadang-kadang maaf aja Mas. Ya sorry ya namanya pasangan nih kalau di dalam ruangan mungkin mereka nggak tahu akhirnya ciuman kadang kayak gitu di sampingnya juga kayak merasa risih dong nggak nyenak. Biasanya kita langsung tegur Mas, 1 kali sekali teguran oke, 2 kali kita tegur, 3 kali kita keluarkan dengan cara negor. Kita dari tim disamperin Mas, kita samperin pelan-pelan, kita omongin baik-baik. Karena apa? Mereka gak sadar nih kalau diawasi sama CCTV. Kebanyakan kayak gitu sih Mas. Tapi kalau orang yang udah terbiasa, mereka udah tahu nih, ini udah bukan kayak dulu nih bioskopnya. Jadi kita udah fokus nonton ya nonton. Tujuan kita nonton kayak gitu sih Mas. Itu sih bedanya di kita. Berarti masih ada orang-orang yang tujuannya bukan mau nonton ke sana. Iya, kenapa? Pengen ditonton. Pengen ditonton bahasa kan. Karena tadi mereka mengira KCM Pamekasan sama dengan bioskop-bioskop yang dulu. Itu sama. Karena maaf aja bioskop dulu kebanyakan pemikiran mereka tempat yang bisa dibuat hal-hal kayak gitu. Tapi kenyataan untuk KCM Pamekasan, mohon maaf, kita berbeda. Karena apa ya tadi? Kita udah ada yang namanya CCTV infra merah. Apapun yang terjadi, ya mohon maaf, tidak tanggung-tanggung kita pihak KCM untuk bisa mengeluarkan dan menegur kayak gitu sih Mas. Kapan terakhir negur? Baru kemarin Mas. Baru kemarin Mas gitu. Baru kemarin. Gimana ceritanya? Ya apa aja Mas ya. Ya ini sebenarnya nggak boleh diceritakan Tapi setidaknya jadi pembelajaran bagi yang lain. Satu gini loh. Awalnya mereka nonton. Tujuan nonton dong. Oke lah mereka nyantai biasa. Namanya pasangan ya. Tangan seorang cowok geli kan gatal dong. Kadang megah. Nggak digaru? Itu lain cerita.
megang ke si cewek, tapi kadang-kadang tadi dia ciuman. Nah, itu gak boleh. Kita langsung tegur Mas. Kelihatan udah gitu, kita langsung samperin. Mbak, Mas, tolong ya jaga sikapnya. Karena apa? Kalian ada pengawasannya di luar. Mereka keluar, kita tunjukkan nih. Mereka malu, Mas. Karena apa? Tadi kita gak ngomong sembarangan, tapi kita ada bukti kayak gitu sih Mas. Karena kebanyakan tadi kalau kita hanya omongin doang, gak ada bukti kan mereka gak nyadar gitu bahasanya. Terus kadang-kadang tadi setelah mereka tegur, yang awalnya seharusnya mereka keluar ke depan, mereka lewat belakang Mas. Karena gak enak sendiri. Itu sih kebanyakan kayak gitu sih Mas. Keluar ke belakang. Iya bener Mas. Lewat berarti belakang. Sering menemukan kayak gitu. Sering Mas kejadian kayak gitu. Tapi tadi tegas. Karena apa? Kita tidak mau KCM Pamekasan itu hanya hal kayak gitu tercoreng itu sih Mas. Karena dari awal kita pertegas ke tim jangan sampai terjadi. Karena apa? Dengan adanya Inflamerah ini kita punya acuan, kita punya senjata. Itu sih Mas. Karena apa? Senjata kita dibanding ke bioskop lain tadi, kita punya yang namanya Inflamerah. Walaupun masih gelap, kita masih bisa kelihatan kayak gitu sih Mas. Oh iya. Oke. Itu sahabat KTV bahwa sebenarnya kalau datang ke bioskop kita kembalikan ke fungsinya. Bener, ya. Kalau memang bioskop fungsinya adalah untuk nonton film, ya kita nonton film. Iya, benar. Iya. Kalau seandainya pengen kalau mau ngerumpi ya mungkin di food court aja. Tempat nongkrong. Tempat nongkrong di lobi juga bisa. Iya, bisa. Ya. Benar. Tapi kalau mau hal yang aneh-aneh juga bukan di bioskop. Bukan. Cari tempat yang lainnya sih. Cari tempat yang lain ya. Kalau bisa dihalalin dulu. Walaupun halal juga ditegur juga di sana. Ya tetap Mas gitu loh. Karena apa? Ya tadi karena posisi walaupun dia halal tapi mengganggu yang sekitarnya gitu loh. Karena apa? Maaf aja. Pasti yang sebelahnya kan risih, gak enak Mas gitu loh. Walaupun mereka tetap kita ingetin, Pak, Bu, mohon maaf ya. Ini ada pengawasan, yang lainnya gak nyaman gitu. Tetap kita tegur. Walaupun itu maaf aja udah punya anak tetap kita tegur kayak isu. Karena apa? Kita mengikuti aturan yang ada. Karena apa? Tidak mau nih hanya masalah sepele, bahasa sepele kita bisa kena imbasnya kayak gitu sih Mas. Itu tetap ada. Tapi ya maaf aja kebanyakan yang terjadi itu yang para muda-mudi. Oh, kebanyakan. Gitu berarti yang sering-sering ditegur. Iya, para muda-mudi. Oh iya, gitu. inget ya. Gitu bioskop itu tempatnya nonton film bukan tempatnya aneh-aneh. Oke, itu saja dari saya Syahid Mujitahid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.